Meneruskan pengajian kita Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan tentang al-iqtisad fil ibadah, sedang-sedang saja dalam melaksanakan ibadah. Hadis yang kedua ya dari bab tersebut. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam walamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallama wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abadan wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra abadan wa la ubtir. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذي قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم بالله لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء Aman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, satu ketika ada 3 orang sahabat Nabi, 3 orang laki-laki sahabat Nabi datang ke rumah ibu-ibu kita, ke rumah istri-istri Nabi. Yang tujuan 3 sahabat ini datang ke rumah istri-istri Nabi untuk informasi tentang gimana ibadahnya Nabi. Yasaluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka 3 sahabat ini ingin menanyakan gimana sih wahai ibuku ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ukhbiru, saat mereka diberikan tahu ya, tentang ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka bilang, waduh, aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dengan Nabi? Apa kita kalau dibanding Nabi? Jadi mereka ini nanya, Rasulullah itu kalau ibadah bagaimana? Ya kan dikasih tahu kan, Rasulullah kalau ibadah tuh malam kakinya sampai bengkak. Nah, terus 3 sahabat ini bilang, apa kita dibanding Nabi? Sehingga kenapa alasannya? Karena waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apa kita dibanding Nabi? Nabi mah dosanya udah diampun, yang telah lalu ataupun yang akan datang. Nabi mah udah bersih, terpelihara dari segala dosa kecil apalagi besar. Nabi itu udah terpelihara, maksum namanya. Maksum. Nah, jadi kayak sahabat ini setelah dapat informasi tentang ibadahnya Nabi, nah, kepengen kalaulah tidak sama dengan Nabi, kepengen dia bisa mendapatkan posisi dengan memperbanyak melakukan ibadah.
dengan memperbanyak melakukan ibadah. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, akhirnya satu dari 3 orang itu mulai ngomong, oke, kalau kayak begitu, biar kita ini ya sama singgahlah dengan Nabi, tapi paling tidak kita bisa mendekati dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah satu di antara 3 itu, kalau begitu, amma ana fa usallil laila abada. Nah, mulai dah. Pokoknya mulai besok saya akan sholat malam selamanya. Maksudnya sholat saya mau tahajud terus. Pokoknya asal malam saya nggak mau tidur, tahajud terus. Wa qala al-akharu, yang lain juga bilang, kalau aku wa ana asumud dahra abada wala ubtir. Kalau aku mulai besok puasa, nggak mau buka-buka, nggak mau berbuka-buka, pokoknya puasa aja udah. Tiap hari puasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, terus puasa terus udah. Yang 2 tuh. Nah, yang satu lagi bertekad pulang dari sini mulai besok, wa ana atazilun nisa fala atazawwaju abada. Mulai sekarang aku berjanji untuk tidak mendekati wanita, dan aku nggak akan nikah dengan wanita. Kalau yang udah punya istri, aku nggak akan sentuh wanita. Dah, mulai sekarang aku nggak bakal kawin. Nah, di tengah mereka lagi ngomong-ngomong begitu, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Sampai Nabi kepada mereka 3 orang ini. Lalu Nabi nanya, faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kata Rasulullah, kalian ini yang ngomong pengen puasa terus, nggak mau berbuka, pengen sholat malam terus, nggak mau tidur, terus mau jomblo terus biar fokus ibadah, ya, nggak mau ngurusin istri, nggak mau kawin. Betul ya Rasulullah. Dah, mulai dinasihati sama Nabi. Dengerin. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah, kata Nabi. Ini nasihat Nabi kepada 3 sahabat, khususnya saat itu dan umumnya buat seluruh umatnya sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian dengan Allah. Yang enggak adalah yang paling takut sama Allah itu yang melebihi Rasulullah, enggak ada. Jadi Rasulullah itu dapat tingkat asraful anbiya'i wal mursalin itu bukan dari satu sisi, tapi banyak sisi. Bukan dari satu segi aja, banyak segi. Jadi Rasulullah itu ya mendapat posisi pertama nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya dari satu sisi. Ibadahnya Nabi doang, enggak, tapi komplit semuanya. Syukurnya, sabarnya, ibadahnya, ya, ketaatannya, semuanya komplit gitu. Yang diminta sama Allah itu semuanya dilaksanakannya dengan nilai 100 semuanya. Kalau yang lain-lain ada yang 100, ada yang 9, ada yang 8. Kalau Nabi itu 100 semuanya.
diuji urusan syukurnya sama Allah 100. Diuji kesabarannya 100, diuji ibadahnya 100, diwapan aja udah 100. Nah itu. Nah mulai kata Rasulullah, demi Allah, aku adalah manusia, hamba Allah yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Wa atqakum lahu, yang paling takwa, paling takut, paling takwa. Iya, inna akramakum indallahi atqakum, itu Rasulullah. Paling takut, paling Aku aja yang udah paling takut sama Allah, yang paling takwa sama Allah, kata Nabi, lakinni asumu wa ada waktunya aku puasa, ada waktunya aku berbuka. Ada waktunya puasa, ada waktunya berbuka. Jadi salah tuh. Yang puasa terus kagak buka-buka itu salah. Artinya di situ dia udah mulai nganggap ya, dengan melakukan puasa tiap hari dia sudah punya keyakinan menganggap bahwa saya akan bisa lebih baik. Enggak, ternyata enggak, bukan begitu caranya. Karena manusia yang paling takwa aja, manusia yang paling takut saja kepada Allah, manusia yang paling mulia saja di sisi Allah, itu cara ibadahnya kagak puasa tiap hari. Tapi puasanya ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang. Makanya riwayat sahabat itu, Rasulullah SAW kalau lagi puasa-puasa seakan-akan enggak pernah buka. Tapi di lain kesempatan sahabat bilang, Rasulullah kalau lagi kagak puasa, enggak puasa, seakan-akan Rasulullah kagak pernah puasa. Artinya normal aja gitu. Ada giliran waktunya puasa, ada waktunya enggak. Ntar waktunya puasa-puasa sunnah tuh. Makanya kan enggak ada puasa sunnah yang paling banyak Nabi lakukan hampir sebulan full, paling dikurangin 2-3 hari atau 1 hari 2 hari, itu puasa Sa'ban. Yang Rasulullah tiap hari puasa. Yang lainnya memang enggak. Gitu. Jangan pikirin Nabi tuh Senin Kemis Nabi puasa, terus kagak makan, ibadah aja begitu, cemberut, musola mulu, di masjid mulu. Lah kagak Pak, masjid ada waktunya, di rumah ada waktunya, bebenah ada waktunya, ngobrol ada waktunya, semua ada waktunya. Jadi orang baik itu, kalau dalam aturan dan arahan Nabi itu bukan orang yang di masjid melulu. Bukan orang-orang yang selalu nggak mau berpisah. Enggak. Nah makanya lagi diajarin sama Nabi. Enggak. Bahwa dengan kalian berpuasa terus nggak buka-buka itu nggak, bukan berarti kalian benar. Dan bukan berarti itu diterima ibadah kalian oleh Allah. Itu. Bukan begitu caranya. Caranya ikuti aku. Nah ngikuti Nabi itu bagaimana? Ya itu udah. Ada waktunya puasa, ada waktunya buka. Oh bulan ini saya mau ngambil nih. Pokoknya bulan ini saya mau ngambil Senin Kemisnya 1 sekali. Terus nanti tanggal 13, 14, 15-nya 1. Nah bulan depan udah enggak lagi. Atau bulan depannya ngambilnya yang 3 hari aja, yang sebulannya 3 kali, ayyamal bid. Nah, udah gitu. Jadi jangan puasa terus, ketemu orang cemberut, kerja malas, lemas, ya biar dikata apa? Ada Pak. Tuh, jadi seperti itu ibadah. Jadi ibadah tuh Pak kalau ngikutin Nabi enteng Pak. Enggak banyak. Emang banyak apa Nabi lakuin? Salat malam aja 11. Loh itu Nabi apa bengkak lama. Nabi itu yang bikin bengkak bukan banyak rakaatnya, lamanya diri. Sanggup nggak baca Al-Baqarah sampai Al-Maidah?
11 rakaat, Pak. 11 rakaat. Emang kita tahu itu 11 rakaat, justru kita tahu. Kenapa memang? Karena kalau untuk Nabi sholat tahajud itu hukumnya wajib. Itu bedanya kita dengan Rasul. Kalau kita kalau buat Rasulullah itu wajib. Itu. Kalau buat kita kan nah kalau buat Nabi itu wajib. Cuman kalau kita mau ngikutin Nabi, itu dikit Pak, 11. Itu. Maka sebenarnya Pak, kalau kita ngikutin Rasulullah, itu nggak ada yang berat, semuanya enteng, semuanya ringan. Subuh, sebelum subuh 2 rakaat, qobliyah subuh atau sunnatal fajr, udah. Ntar sebelum zuhur 4 atau 2. 4 atau 2. Kondisiin aja. Nah setelah zuhur udah. Udah nggak sholat lagi, asar enggak, udah. Nanti habis maghrib baru 2. Habis isya baru 2. Ayo dah sunnahnya. Itu aja dulu lakuin Pak. Dan itu yang nggak pernah ditinggalin Nabi. Asar 4, kamboin 8 banyak, ya kagak. Kalau bicara dosa kagak, boleh, apa-apa kan misalkan gitu kan. Cuman pasti ini nggak bakal lama. Paling lagi urusan ngukur tanah aja rajin sembahyang, pas tanahnya laku udah kagak ada salat-salatnya. Itu jawaban Nabi. Nah yang kedua, lakinni asumu. Yang pertama, asumu waftir. Aku puasa tapi ada waktunya berbuka. Iya. Ya kagak puasa terus. Nabi itu kalau fullnya puasanya itu tadi, bulan Sa'ban sama Ramadan. Full tuh, bersatu bulan Sa'ban. Kalau yang bulan-bulan lain mah ada kalanya Nabi puasa, ada kalanya enggak. Ada kalanya dan kebanyakan Nabi puasa itu karena enggak punya makanan. Tapi mentar jam 11 kalau salah satu ibu kita bilang ada makanan, ada yang ngasih gitu, Nabi buka. Artinya kan Nabi enggak niat puasa. Ringan banget Pak. Jadi sesuai tema kita di awal bahwa Toha ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Iya memang nggak ada susah-susahnya, nggak ada berat-beratnya. Ya, asum wa uftir. Nah jawaban yang kedua wa usalli al-qur. Tapi aku juga tidur, aku ada waktunya sholat, ada waktunya tidur. Nah, kan janji sahabat yang kedua ini, aku akan terus begadang, aku akan lakukan sholat malam penuh, nggak tidur. Enggak, kata Nabi bukan begitu. Aku ini orang yang paling takwa, paling takut sama Allah. Ada waktunya aku sholat, ada waktunya tidur. Tidur aja dulu. Habis isya, tidur. Makanya kan kalau habis isya, mau bertamu itu izin dulu Pak. Habis isya itu kalau mau bertamu izin dulu. Karena waktunya istirahat. Nah giliran tidur ya tidur, giliran sholat ya sholat. Jangan semua malam itu digunain buat sholat. Ya paling seminggu 2 minggu atau waktu kita lagi punya hajat doang. Sononya enggak. Wa sholli wa arqud. Ada giliran waktu sholat, ada waktunya tidur. Tidur di awal malam, nanti sulusul lail bangun. Sepertiga malam bangun. Terus jawaban yang ketiga wa tazawwajun nisa. Ini jawaban buat yang salah satu sahabat yang lagi yang mengatakan aku nggak akan nikah. Bukan begitu kata Nabi. Aku ini manusia yang paling takut dan paling takwa kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku nikah.
Artinya apa? Ada giliran nama istri, ada giliran nama istri, ada giliran nama Allah. Ada giliran nama anak, ada giliran kerja. Nama anak, ada giliran nama teman, ada giliran kita healing, ada giliran ibadah gitu. Dan semuanya itu ibadah. Dan semua itu ibadah. Jangan pikir kalau kita nih mau ngilangin stres, kita ke puncak, kita nginep dengan anak istri kita, keluarga gitu kan. Itu bukan ibadah, itu ibadah, Pak. Yang dosa itu kalau kita ngajak perempuan bukan bini, nah baru dosa. Kalau ngajak keluarga kita, nyenangin istri, nyenangin anak kan gitu, nyenangin diri kita, itu ibadah. Karena siapapun di antara kita, karena Nabi yang mau sehat, safiru tasihu, kata Nabi dalam satu riwayat, sering-sering berpergian dah, maka kamu akan sehat. Makanya kan bahasa sekarang tuh ada istilahnya healing. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, yang enggak suka dengan ajaran-ajaran aku, maka dia bukan dari golongan aku. Nah, dari sini kita diingatkan bahwa kalau mau melakukan ibadah, aktivitas hidup kita dalam dunia ini, maka ikutilah gayanya, caranya, contoh yang diberikan oleh Rasul. Ya udah. Salat sehari semalam 5 waktu. Sunnahnya tadi udah disebutin kan? Iya. Segitu aja itu, nggak pernah ditinggalin Nabi. Habis itu Nabi ngapain? Ya layaknya sebagai manusia. Makan. Kalau mau zuhur tuh Rasulullah istirahat. Sebelum zuhur Rasulullah qailulah, namanya tidur sedikit, rebahan lah gitu. Blonjor kalau kayak orang kita. Ntar masuk waktu zuhur sholat. Ya. Nah kalau habis sholat, ya kalau ada tugas, kalau enggak, kayak kita kerja ya kerja, terusin. Gitu. Jadi nyantai ya, jangan tegang. Beragama itu nggak boleh, jangan tegang. Emang nggak ada yang negangin kita. Bosnya harus begini nih, enggak. Ikutin aja Nabi. Ikutin aja Nabi. Puasa, ya boleh kalau mau puasa Senin Kemis silakan. Kalau nggak mau puasa juga nggak apa-apa. Ada waktunya puasa, ada waktunya enggak. Wa usolli wa arqud, ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Ada waktunya sama istri, ada waktunya kita sendiri. Paman ragiba an sunnati, yang enggak suka dengan sunnahku, falaysa minni. Tuh. Ini luar biasa Pak, ancaman dari Nabi. Yang enggak suka dengan aturan-aturan, contoh-contoh, yang enggak suka dengan jalan aku, maka dia bukan dari golongan aku. Tuh. Nah dari sinilah pesan dari Nabi ya, untuk melaksanakan ibadah itu dasarnya adalah ngikutin Nabi, bukan ngikutin hawa nafsu. Ingatin tuh, ibadah tuh ngikutin Nabi Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau cinta kepada Allah, ikutin aku. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Ikutin Rasul. Ya, jadi dalam ibadah itu bukan ngikutin nafsu, tapi ngikutin Nabi. Nah kalau ngikutin nafsu tuh, ya itulah kita ngikutin nafsu ya. Selagi nafsu kuat, kita lakukan. Tapi pas nafsunya lemah, udah enggak kita lakukan. Tapi kalau ibadahnya ngikutin Nabi, emang benar-benar ibadah tersebut dia lakukan, ya pelaksanaannya, waktunya, bahkan bilangannya kita ikuti Nabi, atau kita sesuaikan dengan kemampuan kita,
dengan bimbingan dan arahan dari Nabi, itu pasti nyaman, pasti enak. Pasti nyaman, pasti enak. Karena yang dicontohkan Nabi semuanya ringan. Enggak, Nabi itu enggak nyuruh duduk kita berjam-jam untuk baca Quran. Bukan. Nabi itu enggak nyuruh berjam-jam kita untuk sholat sehingga akan menyiksa kita. Enggak. Rasulullah enggak nyuruh kita itu ya berhari-hari untuk puasa, enggak. Sholat aja dikasih jeda kita subuh, ketemu lagi nanti Jumat, ya kan? Kalau nggak Jumat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, lama jedanya. Jadi ini pentingnya kita paham aturan-aturan, contoh-contoh dari Nabi, biar kita tuh ibadahnya ya benar-benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Dan kita tidak merasa keberatan, ya, merasa ada keberatan dan beban. Gitu. Iya, sekarang begini nih Pak. Rasulullah itu terawihnya Pak. Terawihnya nih sebenarnya. Kenapa di masyarakat kita itu? Ya itulah yang sering saya sampaikan. Perbedaan di antara ulama itu harus kita jadikan sebagai bahan untuk memudahkan kita melakukan ibadah, bukan untuk kepanatikan sehingga menimbulkan perpecahan karena saling menjatuhkan satu sama lain. Ini yang menjadi celaka. Kita ambil contoh tarawih. Nabi tarawih itu Pak, yang sampai kepada kita lewat sahabat semuanya, gitu kan? Itu tarawihnya berapa rakaat? 11. 8 kan gitu, ditambah 3, 11 Pak. Nah, zaman Sayyidina Umar itu dibuat 20 rakaat. Enggak salah, enggak. Coba dah Pak, kita ikutin. Lalu bicara ringanan mana? Iya. Gitu. Dalam hal-hal itu, walaupun secara pandangan hukum itu tidak salah. Secara pandangan hukum itu tidak sah, karena yang berijtihad dan saat itu juga dibenarkan oleh sahabat, itu adalah sahabat Nabi. Cuman kalau yang dari Nabi mah semua juga enteng Pak. Nggak ada yang berat-berat. Nggak ada yang berat-berat. Nah makanya 20, 11, ada yang 30 lebih. Nah ini adalah yang sampai kepada kita dari ibadah-ibadah orang-orang yang lebih baik. Lebih baik dari kita. Dah. Ada jenis-jenis orang yang memang imannya udah mantap, kuat, lagi sehat, ambil aja 20. Ada umat-umat Rasul yang memang imannya masih rada lemah, Islamnya baru, pengen juga tarawih, ambil 11. Gitu kan? Nah ada yang baru banget sadar, dia pengen tarawihnya cepat, ya udah. 8 rakaat, 2 salam. Berarti 4 rakaat itu 1 salam. Dapat juga semuanya. Jangan orang baru masuk Islam kalau mau dapat sunnah 20, waduh repot dia. Makanya di masyarakat kita yang tarawihnya 20 itu hanya seminggu bertahannya. Benar gak? Seminggu. Sononya udah gak ada yang tarawih. Coba kalau yang tarawihnya 11, itu kuat Pak bertahan. 2, 3 bahkan sampai akhir. Gitu. Maka Nabi mah nggak bakal beratin Pak, emang udah perintahnya dari Allah seperti itu. Nah ini perlu dipaham, bukan yang diijtihadkan Sayyidina Umar itu salah, bukan, enggak. Aslinya Pak, aslinya tuh perintah untuk sholat sunnah tarawih itu 11
11. Makanya praktek di masyarakat yang 20 sekarang udah jarang. Ada masih banyak. Cuman paling juga 2 sop. 2 sop, 3 sop. Nah, tiap tahun berkurang karena kan meninggal yang udah tua-tuanya tuh kan. Gitu. Nah, cuman di kita tuh masih fitnah. Pokoknya kalau yang 11 Muhammadiyah, yang 20 NU. Ya NU sama Muhammadiyah kan sama-sama ahli sun. Nah, berarti kalau masih ahli sunnah itu boleh kita pegang dua-duanya. Begitu intinya. Oh, berarti Muhammadiyah dan NU adalah hanya perbedaan nama organisasi. Gitu. Akidahnya masih ahli sun. Berarti kalau akidahnya masih ahli sunnah, boleh kita ikut yang mana aja. Jadi kagak ribut. Intinya mah biar kagak ribut. Cuman di sebagian masyarakat masih tetap nggak bisa begitu. Oh enggak di sini ahli sunnah. Iya ngomongnya kayak ustadz, ternyata bodoh tuh orang. Di sini ahli sunnah. Emang kalau ahli sunnah berapa tarawihnya? Ahli sunnah itu tarawihnya ada yang 11, ada yang 23, ada yang 39. Itu ahli sunnah. Pilih yang mana? Oi. Di sini 20 kan? Nah, di sini 20. 3 witir berarti 23. Kalau di masjid saya Subul Salam 30 8 ya Bibi. 11 ya Bibi kita ya. Udah pakai aja yang mana? Iya. Intinya apa? Ya intinya semuanya itu secara data, secara dalil punya dasaran. Yang satu dari Nabi, ya Sayyidina Umar pun sama. Itu ada perintah. Cuman rokaatnya dibanyak. Buat apa? Buat ngimbangin orang yang tarawih di Mekah. Kalau yang di Mekah kan 2 rakaat 10.000. Maka kalau nggak ditambahin rokaatnya nggak bisa sama dengan ahli Mekah. Beda kan sholat di Madinah sama sholat di Mekah itu beda Pak. 10.000, 1.000 kan gitu. Nah makanya apa? Rokaatnya dibanyakin. Itu istihad. Muttafaqun. Paman ragiba an sunnati, yang nggak suka dengan ajaran aku, falaisa min muttafaqun alaih. Nah dari sini tidak ada satu ibadah. Nah, kalau paman ragiba an sunnati di sini tidak ada satu ibadah ya kecuali memang ada dasaran dari Nabi. Tidak ada ibadah kecuali ada dasaran dari Nabi. Nah, dasaran dari Nabi ini tidak satu. Ada kalanya satu, ada kalanya 2, ada kalanya tata caranya itu 3 atau lebih. Nah, selagi dasarannya semuanya itu dari Nabi, maka secara ketetapan hukum itu boleh kita laksanakan. Boleh kita ambil. Nah, paman rogiba yang kagak suka, nah itu. Jadi dia mau ngarang-ngarang aja dah. Udah kayaknya mah sholat sunnah yang paling bagus menurut saya segini. Wiridan segini. Dia nggak mau ngikutin Nabi. Dia nyangka bilangan yang ditentuin Nabi masih kurang afdol. Misalkan, na'udzubillahimin. Kayaknya kalau sholat masih kurang Nabi itu, 11 kurang. Kurang afdol. Waduh, kalau yang begini udah payah dah. Rogiba, benci. Itu udah pasti keluar dari Nabi. Dan itu langsung secara otomatis Allah keluarin tuh dari golongan Nabi. Nauzubillahimin. Ya loh. Jangan sampai punya kesan kita pengen jadi orang lebih baik daripada Nabi, itu mustahil. Nauzubillahimin. La ilaha illallah Muhammadur. Itu baik-baik, jangan apa kayak gitu. Orang Nabi ajarin dikit-dikit banyak amat loh. Enggak, saya biar lebih dekat sama Allah. Nah itu dia Pak.
Lu banyak amat Nabi aja ngajarin dikit, gue pengen lebih deket sama Allah. Memang lu yang Nabi ajarin kurang itu, kelar udah begitu. Nauzubillahimin. Ingat itu baik-baik, beragama tuh makanya pentingnya begitu Pak kita ngaji, biar kita paham. Nabi itu suri teladan kita, udah paling maksimal, paling sempurna yang dicontohkan Nabi. Lakuin aja udah itu. Pasti akan bisa melahirkan keistiqomahan, kesukaan, kenyamanan, keistiqomahan dalam ibadah. Gitu. Paham Pak? Muttafaqun alaih wallahu taala a'lamu bis-shawab.